Saya anak SD kelas 6. Oh, hebat anak sekarang. Saya kelas 6 SD main patuk lagi tau saya. Anak-anak sekarang kelas 6 tau berani bertanya sama Ustaz dari Kumam. Apa hukumnya wanita menikah siri? Dalam kurung poliandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi Ta'limil Qira'ati wa Tajwidil Quran. Masalah mengajar tajwid Al-Quran. Ini tak bisa dibaca, dia mesti dibuatkan pelatihan daurah. Bagus sekali untuk guru-guru, ustaz-ustazah, untuk bapak ibu dibuatkan. Ini nomornya, nanti saya tinggalkan. Mungkin kontak Syekh Isam Yusuf. Al-Bayan fi Taysiri Tajwidil Quran, juga tentang tajwid. Fathur Rahman fi Ta'limi Kalimatil Quran, untuk membaca, memahami kata-kata dalam Al-Quran. Futuhatur Rahman fi Taysir Tajwidil Quran, juz 2. Nah, ini bagus. Nanti hubungi nomor kontak. Mana Pak pengurus? Pengurus masjid. Ini nomor. Sebarkan ke jamaah. Ini salam. Kita bagikan ke jamaah. Tajwid. Wow. Kaji Quran supaya anak-anak kita jangan sampai salah baca Quran. Menghafal Quran mesti betul dulu bacaannya. Kalau menghafal jangan sampai salah. Allahumma rahmatna bil Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita di barakatil Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Kenapa kitab kuning itu tidak diberi baris seperti Al-Quran? Karena saya ingin juga belajar kitab kuning, Pak Ustaz. Jadi ibu bapak belajar nama ilmunya Nahu. Nahu itu bahasa Inggrisnya grammar. Dalam bahasa Inggris kita belajar gramatikal bahasa Inggris namanya grammar. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya Nahu. Supaya tahu kapan dia dhammah Muhammadun, kapan dia kasroh Muhammadin, kapan dia fathah Muhammadan. Jadi kalau dibarisi semua, betapa repotnya penerbit itu membaris. Tapi sekarang kitab-kitab hadis sudah dibaris, beberapa kitab fikih dibaris. Prinsipnya, kenapa buku Ustaz itu 37 masalah populer banyak kali Arab gundulnya di dalam? Supaya orang tahu. Jangan dituduhnya Abdul Somad pembohong. Mana teks Arabnya? Dari banyak gue yang komplit. Ustaz buat teks Arab gundul, kami tak bisa baca. Begini, macam kita bertamu ke rumah orang. Di rumah orang itu kan banyak makanan, ada agar-agar, ada kacang. Pilih yang bisa dikunyah aja. Kalau kebetulan yang bisa dikunyah agar-agar, kunyah lagi. Kalau kacang itu tak terkunyah, tak usah kunyah.
Jadi buku saya itu di dalamnya ada 3. Ada bahasa Arab yang berbaris, ada yang tak berbaris, ada yang bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia, baca aja bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Arab berbaris, baca yang berbaris. Bisa baca yang tak berbaris, baca yang tak berbaris. Tapi anak-anak kita wajib datang ke YTWU, belajar bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, pelatihan 4 bulan. Sekarang ada pelatihan 4 bulan Al-Miftah, bisa baca kitab kuning insya Allah. Kalau mau memahami referensi Islam langsung baca kitab. 6 tahun belajar di Nurul Azhar, 3 tahun pertama menghafal Quran, tahun keempat pakai metode manhaji baca kitab, tahun kelima praktek baca kitab, tahun keenam baca kitab, hafal Quran, bisa baca kitab, dan punya keterampilan. Itulah yang sedang kita lakukan. Jadi kalau orang nanya, siapa yang membawa Ustaz Somad tadi? Yayasan Tabung Kota Kuman. Apa programnya? Banyak lah, pokoknya tak tahu, pokoknya banyak. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menceritakan. Saya anak SD kelas 6. Oh, hebat anak-anak sekarang. Saya kelas 6 SD main patuk lagi tau saya. Anak-anak sekarang kelas 6 tuh berani bertanya sama Ustaz dari Kubang. Bagaimana untuk sholat orang sakit koma, Ustaz? Orang yang koma tak wajib sholat karena tak lengkap syarat. Syaratnya sholat muslim, baligh, berakal. Sedangkan orang koma tak berakal, tak ada akal. Anak-anak, orang gila, orang tidur, orang pikun, orang koma tak wajib. Makanya kalau ada lagi ibu tak sholat berarti kok bilang pulang bilang sama dia, Pak, kata Ustaz Somad, anak tak wajib lagi supaya anak udah koma sekali gitu. Muslim, baligh, berakal. Rufi'al qalamu an thalathatin, penanya tak mencatat. Ke masjid dicatat, sholat dicatat. Yang 3 orang ini penanya tak mencatat. Pertama, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi. Anil naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Kalau ada yang gila dimasukkan di rumah sakit kilometer 11, itu dia tak wajib sholat. Tapi kalau udah sehat, sholat. Aku udah sehat Pak, gitu. Kau wajib sholat. Aku gila-gila. Apa hukumnya wanita menikah siri? Jangan nikah siri. Perempuan yang nikah diam-diam, tidak dicatat di kantor KUA, tiba-tiba lakinya pergi tak pulang-pulang karena nama lakinya itu Bang Toy. Banyak yang udah datang bertanya saya, Ustaz, saya kemarin dinikahkan secara siri. Ada laki-lakinya, ada walinya, ada saksinya 2, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, sah. Tapi tak tercatat di Kementerian Agama, tak tercatat di pengadilan, tak tercatat di KUA. Maka ketika suaminya pergi, cemana dia mau menuntut? Bisa. Sampai mati dia tak bisa nikah sama laki-laki lain. Habis akan nikah, lari suami kita kemana? Tapi kalau dia dinikahkan Pak KUA, tak pulang kawan itu 6 bulan, dia bisa menggugat ke pengadilan agama. Karena laki-laki sudah diikat dengan sewa tak. Ingat, punya sewa takhir. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, mengadu dia ke hakim, dan hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ini laki-laki tak bisa, perempuan. Maka jangan mau nikah siri. Ini lebih parah lagi, dalam kurung poliandri.
Poliklinik, banyak klinik, klinik gigi, klinik kulit, klinik bersalin, namanya poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik minyak, itu politeknik Ceprot di Rumbai. Poligami, banyak bini, poligami. Poliandri, banyak laki. Perempuan yang menikah dengan suami tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya itu mati. Mati suaminya, dia mesti menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ibu, boleh saya bertanya, Bu? Jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian ya. Meninggal kalian Pak, mereka menunggu cuma 4 bulan 10 hari. Begitu selesai 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang brownies, berondong manis. Kalian hanya tinggal kenangan semata. Habislah rumah yang kalian buat ditempati lakinya, mobil kalian yang baru dipakainya. Kau selalu teruskan sakit hati. Yang kedua, bagaimana perempuan itu bisa nikah lagi karena cerai? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali suci. 3 kali suci, tak balik ya, maka jatuh, habis itu dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Sekarang ini poliandri, ada lakinya, nikah pula dia dengan laki lain, maka dia berzina. Masyarakat yang ada di sekitar jangan diam. Ini kan rumah saya, ini kan duit saya, ini kan mobil saya, ini kan laki saya. Apa urusan sama kamu? Memang rumah kau, memang laki kau. Tapi kalau mengamuk Sungai Siak naik di rumah ini, yang kena bukan cuma rumah kau, bongak. Rumah aku kena juga. Sekarang banyak orang dipandai. Orang zaman dulu kalau berdosa dia maju, orang sekarang berdosa bangga. Dibuat dari pula lagi di videonya, bangga dengan dosanya. Al-mujahirun, maka kita mesti amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dia tengok kemungkaran. Ini orang-orang kok bisa terjadi. Nauzubillah. Allah selamatkan pekan baru insyaallah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Kalau hari ini yang Al-Fatihah.